Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sriwahyuni, program studi pendidikan matematika dengan nomor pokok mahasiswa 222151084 Universitas Siliwangi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yang diampu oleh Mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika, dosen pengampu Dr. Andes Dedi Nurjamil, MPD. Quran Surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 di dalam Al-Quran, mempunyai 110 ayat dan termasuk golongan Makkiyah. Surat Al-Kahfi juga disebut sebagai Ashabul Kahfi yang artinya para penghuni gua. Surat ini mengisahkan 7 pemuda yang soleh dan seekor anjing yang mengasingkan diri dari kejaran penguasa zalim dan kafir. Mereka hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabiullah Isa alaihissalam. Mereka dipaksa menyembah berhala, namun para pemuda soleh ini menolak dan lari dari kejaran pasukan raja hingga sampai di mulut gua dan dijadikan tempat persembunyian. Dengan izin Allah, mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan raja mereka sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat yang terdapat 4 cerita dalam kandungan ayat-ayatnya. Keempat kisah tersebut dibagi menjadi 1 ayat 1 sampai 31 Ashabul Kahfi. Inti dari bagian pertama ini yaitu pemuda dan iman, di mana masa muda akan sia-sia tanpa dibarengi dengan keimanan sebagai benteng utama dan kekuatan pikiran dan fisik. 2. Ayat 32 sampai 59. Pemilik 2 kebun. Kisah ini mengajarkan kepada manusia betapa pentingnya jika memiliki banyak harta disertai dengan keimanan kepada Allah. Jika tidak, dengan demikian hartalah yang akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan akhirat. Ketiga, ayat 60 sampai 83. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah ketiga ini adalah Musa alaihissalam yang berguru atau menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam, di mana pentingnya ilmu dan iman. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah, sehingga Allah memberikan ilmu dan memuliakan manusia. Dengan ilmu tersebutlah bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebagai renungan, betapa tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu, dan yang lainnya. Sejatinya, ketundukan dan keimanan kepada Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu harus menjadi karakter utama orang yang berilmu. Menjadi seorang yang semakin tawadhu, ridho, dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. 4. Ayat 84 sampai 110 Zulkarnain. Kisah keempat adalah kisah Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid. Selain itu, pentingnya dimiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun, sebaliknya, kekuasaan tanpa iman akan menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Tahukah kamu keutamaan membaca Al-Kahfi secara umum? Malaikat rahmat akan turun saat surat Al-Kahfi dibacakan. Surat Al-Kahfi adalah cahaya pada hari kiamat. Membaca Al-Kahfi hari Jumat.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari oleh cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antaranya 2 Jumat. Sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim. Keutamaan membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surat Al-Kahfi dan menghafalnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari Dajjal. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari Dajjal. Masya Allah, ternyata banyak sekali keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10. Yuk kita ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhihun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza hasibka anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana inna min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa lebih semangat untuk membaca surat Al-Kahfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.